salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia, dikarenakan di Indonesia faktor perekonomiannya masih bercorak agraria. Kepentingan tanah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan semua yang terkandung di dalamnya itu milik negara dan sebesar-besarnya diperlukan hanya untuk kepentingan rakyat. Tanah juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi, tidak heran jika setiap individu ingin menguasai sebidang tanah. Di dalam kehidupan masyarakat, tanah ini sering menjadi objek perselisihan. Oleh karena itu, dari situlah muncul sengketa tanah. Sengketa tanah adalah sengketa yang muncul akibat konflik terkait tentang kepentingan pertanahan yang disebabkan oleh wan prestasi atau kesalahan pengukuran batok atau batas tanah dan yang lainnya. Tapi tenang saja, di Indonesia sengketa tanah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Penjelasan kasus-kasus ini merupakan sengketa perdata mengenai hak kepemilikan tanah di Negeri Soya, Ambon. Bapak Hanok sebagai penggugat mengeklaim bahwa tanah yang disengketakan merupakan milik keluarganya dan telah dikonfirmasi oleh pemerintah Negeri Soya pada tahun 1956. Namun, tergugat satu yaitu Bapak Robert Dolphis melakukan pengukuran tanah tanpa sepengetahuan Bapak Hanok sebagai penggugat. Lalu, atas perbuatannya tersebut, tergugat dua yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon menerbitkan sertifikat hak milik nomor 363 atas nama Bapak Robert Dolphis. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 April 2019, yaitu menolak seluruh eksepsi dari tergugat. Nah, dalam pokok perkara tersebut, pengadilan memutuskan bahwa penggugat dan ahli waris lainnya adalah pemilik sah dari tanah sengketa tersebut. Tergugat satu diharuskan untuk mengembalikan tanah kepada penggugat dan keluar dari objek sengketa, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.156.000 secara tanggung renteng. Kemudian saya akan menjelaskan pelanggaran dalam Pancasila pada kasus ini melanggar dalam nilai Pancasila pada sila yang kedua karena melibatkan tindakan penyerobotan tanah tanpa izin yang dilakukan oleh tergugat satu. Tergugat juga mengeklaim kepemilikan tanah dan menerbitkan sertifikat hak milik secara sepihak tanpa persetujuan pemilik yang sah, yaitu keluarga penggugat. Dalam nilai kemanusiaan pada sila kedua ini, tindakan penyerobotan dan mengabaikan hak-hak penggugat menunjukkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pemilik yang sah. Hal ini bertentangan dengan adanya prinsip kemanusiaan yang menjunjung hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat, termasuk dalam urusan kepemilikan dan hak milik pribadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang melanggar dalam nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial, di mana pihak yang berhak atas tanah tidak mendapatkan haknya secara adil. Ketidakadilan ini ditandai dengan penggunaan sertifikat untuk mengklaim kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan hak-hak penggugat yang sah. Hal ini bertentangan dengan tujuan sila kelima yang menekankan distribusi hak yang adil dan merata untuk semua warga negara. Dalam kasus ini adalah pengadilan memutuskan bahwa perbuatan tergugat yang melakukan penyerobotan tanah di sebagian induk penggugat secara hukum tidak sah dan batal.
Dan pengadilan memutuskan untuk menghukum tergugat mengembalikan seluruh tanahnya kepada penggugat, tidak hanya mengembalikan tanahnya, tetapi juga menghukum untuk membayar seluruh biaya perkaranya. Ini melanggar nilai Pancasila sila kedua karena perbuatan tergugat termasuk tidak beradab dan tidak menghargai kemanusiaan. Kasus ini juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, pengadilan memutuskan untuk mengambil keputusan seadil-adilnya, yaitu dengan cara mengembalikan seluruh tanah kepada penggugat.